Yang selanjutnya saat ini kita akan membahas bab 4, yaitu pentingnya lingkungan eksternal. Di bab ini membahas bagaimana organisasi sebagai sistem terbuka berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan eksternal. Saya akan menjelaskan lingkungan eksternal, yaitu merupakan sebuah elemen yang berada di luar batas organisasi namun memiliki potensi yang mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup organisasi. Dengan meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian dunia bisnis saat ini, organisasi tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan internal saja. Pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal menjadi kunci dalam menciptakan desain organisasi yang adaptif dan responsif. Lingkungan tugas dan lingkungan umum. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen utama, yaitu lingkungan tugas (task environment) dan lingkungan umum (general environment). Lingkungan tugas mencakup sektor-sektor yang secara langsung mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya, seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan regulator. Lingkungan ini bersifat spesifik, operasional, dan sehari-hari. Sementara itu, lingkungan umum mencakup faktor-faktor yang lebih luas dan tidak langsung seperti kondisi ekonomi, demografi, budaya, teknologi, dan politik. Walaupun dampaknya tidak terlalu langsung terasa, perubahan dalam lingkungan umum dapat menimbulkan gangguan besar terhadap keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Dimensi kompleksitas dan stabilitas lingkungan organisasi diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kompleksitas menggambarkan jumlah dan keragaman elemen eksternal yang harus dihadapi organisasi. Kemudian stabilitas menggambarkan seberapa cepat atau lambat elemen lingkungan berubah dari waktu ke waktu. Kemudian kombinasi dari kedua dimensi ini menghasilkan 4 jenis lingkungan, yaitu simple stable, misalnya tokoroti lokal, tidak banyak pesaing dan perubahan teknologi lambat. Kemudian simple unstable, yaitu pasar seperti fashion cepat, di mana perubahan tren sangat cepat namun jumlah pesaing relatif sedikit. Kemudian ada complex stable, perusahaan besar dengan banyak divisi di berbagai industri stabil seperti otomotif. Kemudian ada complex unstable, yaitu perusahaan teknologi tinggi seperti startup AI yang menghadapi perubahan cepat dan tekanan kompetitif yang tinggi. Ketidakpastian lingkungan muncul ketika organisasi tidak mampu memprediksi perubahan yang terjadi di luar. Semakin tinggi jumlah elemen eksternal dan semakin cepat perubahannya, semakin tinggi tingkat ketidakpastian. Draft menjelaskan bahwa organisasi merespon ketidakpastian ini dengan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian dengan cara meningkatkan informasi internal melalui perencanaan, pengalaman, dan teknologi informasi. Kemudian ada mengelola ketergantungan dengan membangun hubungan analisis dan pengaruh terhadap sektor eksternal yang penting. Respon organisasi terhadap lingkungan. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan organisasi untuk merespon lingkungan eksternal, yaitu menambahkan posisi dan departemen yang merupakan menambahkan unit yang bertanggung jawab terhadap lingkungan tertentu seperti hubungan pemerintah atau tim intelijen pasar. Membangun hubungan formal, yaitu mengadopsi seperti komunikasi, koordinasi, dan kontrol antar departemen atau antar lembaga.
Kemudian ada mengembangkan peran integrator, menciptakan peran-peran khusus yang menjembatani berbagai unit seperti manajer proyek atau lines over. Perencanaan dan peramalan. Penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen untuk meramalkan tren, pasar, dan mengolah perubahan. Kemudian yang selanjutnya ada struktur organik versus mekanistik. Organisasi dalam lingkungan tidak stabil cenderung mengadopsi struktur organik yang fleksibel, kolaboratif, dan formal dibandingkan dengan struktur mekanistik yang birokratis dan kaku. Struktur mekanistik versus organik. Draft membandingkan dua tipe struktur organisasi yang cocok untuk lingkungan berbeda, yaitu struktur mekanistik cocok untuk lingkungan stabil ditandai dengan hierarki vertikal seperti spesialisasi tugas yang tinggi, aturan ketat, dan keputusan terpusat. Kemudian struktur organik cocok untuk lingkungan tidak stabil. Ciri-cirinya mencakup desentralisasi, kolaborasi tim, peran fleksibel, dan komunikasi informal. Organisasi seperti perubahan rintisan, perusahaan kreatif, dan organisasi berbasis teknologi biasanya menggunakan struktur organik untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan lingkungan. Ketergantungan pada sumber daya eksternal. Organisasi tidak hanya membutuhkan informasi dari luar, tetapi juga sumber daya seperti bahan baku, modal, teknologi, dan tenaga kerja. Draft menggarisbawahi bahwa organisasi akan selalu berusaha mengelola ketergantungan terhadap pihak eksternal agar tetap mandiri namun tetap terhubung. Untuk yang sudah ada 3 pendekatan utama dalam mengelola ketergantungan ini adalah yang pertama, mengakuisisi atau bergabung dengan pihak luar, misalnya membeli pemasok, bergabung dalam aliansi strategis atau usaha patungan, mempengaruhi pihak luar secara politis melalui lobby, kampanye publik, atau partisipasi dalam asosiasi industri. Strategi untuk mempengaruhi lingkungan eksternal organisasi tidak harus selalu bersikap pasif terhadap lingkungan. Mereka juga bisa mempengaruhi strategi yang dijelaskan. Draft untuk mempengaruhi lingkungan yang mencakup periklanan dan hubungan masyarakat, mengubah persepsi publik dan konsumen, serta rekrutmen eksekutif dari organisasi pesaing atau regulator. Kepemilikan silang atau akuisisi saham di perusahaan juga sangat penting. Kolaborasi dan kemitraan strategis. Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk menciptakan stabilitas eksternal atau bahkan mendapatkan keuntungan kompetitif. Kerangka kerja responsif, lingkungan. Draft menyusun kerangka kerja yang menghubungkan dimensi lingkungan, kompleksitas, dan stabilitas dengan strategi desain organisasi. Dalam lingkungan yang kompleks dan tidak stabil, dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel, adaptif, dan inovatif. Sebaliknya, dalam lingkungan yang sederhana dan labil, struktur yang kaku dan birokratis dapat tetap efektif dan efisien. Manajer organisasi perlu memahami posisi organisasinya dalam kerangka ini agar bisa mengadaptasi desain dan strategi yang tepat. Contoh kasus dan aplikasi yang nyata bab ini juga diperkaya dengan contoh-contoh nyata tentang bagaimana organisasi menghadapi perubahan lingkungan. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan transportasi umum di Amerika Serikat memanfaatkan krisis energi dan harga minyak yang tinggi untuk meningkatkan layanan dan menarik lebih banyak pelanggan. Atau bagaimana produsen makanan organik mendapatkan momentum ketika kesadaran konsumen terhadap kesehatan meningkat. Studi-studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan lingkungan eksternal tidak selalu menjadi ancaman, ia juga dapat menjadi peluang strategis bagi organisasi yang tanggap.
Nah, untuk penutup bab ini, kecocokan antara organisasi dan lingkungan. Bab ini ditutup dengan penegasan bahwa keberhasilan organisasi sangat tergantung pada kemampuan dan dalam menciptakan kecocokan antara struktur internalnya dengan karakteristik lingkungan eksternal. Kegagalan dalam mencapai kesesuaian ini bisa berujung pada efisiensi, konflik internal, hilangnya daya saing, atau bahkan kemunduran organisasi secara menyeluruh. Manajer harus memiliki pemahaman yang kuat tentang dinamika eksternal dan internal, serta kemampuan untuk menyesuaikan desain organisasinya dengan perubahan-perubahan yang terus berlangsung di luar.